قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi. Hanyalah memakmurkan masajidallah Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihul isnad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau kalian semua melihat seorang laki-laki ya'tadul masjid, yang dia ini membiasakan diri pergi ke masjid, bukan hanya pergi tapi membiasakan diri pergi ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasannya dia itu orang iman. Jadi kalau kita ini melihat orang rajin ke masjid, maka katakanlah bahwasannya orang itu adalah orang yang beriman. Di dalam hadis ini ada beberapa perkara yang perlu kita renungi. Yang pertama kali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengajari kita husnudon, mengajari kita baik sangka kepada orang iman. Rasulullah mengatakan, kalau kamu itu rajin melihat orang rajin ke masjid, maka anggaplah, saksikanlah dia itu orang iman. Jadi untuk menilai orang itu iman atau tidak, tidak seperti yang dikatakan orang-orang salafi dan teman-temannya. Walaupun orang itu ke masjid, walaupun orang itu puasa, kalau dia tidak punya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan asma sifat, maka dia itu masih kafir. Ini adalah suatu perkara yang salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam menilai orang tidak seperti itu ngajarinya. Rasulullah mengajari, kalau kalian lihat orang rajin ke masjid, kamu anggap saja dia itu sebagai orang iman. Nggak usah kamu tafakut panjang-panjang, ini akidahnya akidah apa. Kemudian sudah punya tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah atau belum? Sudah paham asma sifat atau belum? Menanya tauhid rububiyah uluhiyah saja sudah salah, apalagi menafakutnya. Jadi kita ini jangan terkesan dengan orang-orang yang tidak benar itu. Kita ini diajari husnudon dalam Islam. Yang penting orang itu rajin ke masjid, anggap saja orang iman. Ini dikuatkan di dalam suatu hadis Rasulullah SAW di dalam kitab Mishkah. Beliau mengatakan, Man shalla salatana wa akala dhabihatana wastaqbala qiblatana fadzalika mu'min lahu zimmatullah wa zimmatu rasulih. Kalau kamu melihat orang sholat seperti sholatnya orang Islam, menghadap kiblat sebagaimana orang Islam yang lain, kemudian makanannya juga makanan yang halal, katakan dia orang iman. Rasulullah tidak mengatakan kalau akidahnya begitu, kalau dia ini belum begini, maka jangan katakan orang iman. Tidak. Standar orang iman itu mudah saja. Yang penting sholat, yang penting ngadep kiblat, kamu anggap dia sebagai orang iman. Insyaallah. Dengan seperti ini, maka kawan orang iman kita banyak. Tapi kalau kita ini seperti orang-orang, ya orang-orang nggak beres itulah.
semua orang dikafirkan, semua orang disalahkan. Lama-lama bagaimana? Lama-lama kita nggak punya teman di dunia, semua orang kafir, yang iman kita saja. Jadi orang itu belajar husnudzon. Untuk menilai orang iman atau tidak gampang aja, rajin ke masjid atau tidak. Ini pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari sini, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid. Kalau kita ini melihat orang rajin ke masjid, ya'tadu, membiasakan diri ke masjid, terus 5 waktu ke masjid, setiap saat ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah untuknya bahwasannya dia itu orang iman. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengaitkan keimanan dengan pergi ke masjid. Mengaitkan keimanan dengan apa? Dengan pergi ke masjid. Semakin kuat iman seseorang, semakin rajin dia ke masjid. Maka dari hadis ini ada satu pelajaran, bahwasanya untuk pergi ke masjid itu yang dibutuhkan adalah keimanan. Kalau orang itu imannya nggak kuat, takwanya nggak kuat, yakinnya kepada akhirat tidak kuat, maka melangkahkan kaki ke masjid walaupun hanya jarak 100 meter rasanya seperti 100 kilo. Walaupun orang itu membaca fadilahnya pergi ke masjid, tapi kalau dalam hatinya tidak ada keyakinan kepada fadilah itu, tidak ada keimanan yang kuat kepada sabda-sabda Rasulullah, maka pergi ke masjid seperti melangkahkan kaki 100 kilo. Maka supaya kita ini bisa melangkahkan kaki ke masjid, bisa istiqomah, sholat gak terlambat, itu bukan hanya ngaji yang pinter saja, tapi bagaimana kita kuatkan keimanan kita. Insyaallah ya. Kalau kita tidak kuatkan iman kita, walaupun kita ini sudah tinggi-tinggi kelasnya, malah sholatnya semakin belakang. Semakin tinggi kelasnya, semakin belakang sholatnya. Dengan alasan ngatur sop. Iya, ngatur sop itu boleh saja. Tetapi jangan kita jadikan sebagai alasan untuk kita terlambat ke masjid. Karena Rasulullah mengatakan, kalau kalian lihat orang rajin ke masjid, katakanlah dia orang iman. Maknanya kaitan pergi ke masjid itu sangat kuat dengan iman yang tidak bisa kita pisahkan. Semakin orang itu kuat imannya, maka semakin depan softnya. Dan semakin cepat pergi ke masjid. Di dalam kehidupan Rasulullah SAW, orang-orang yang sholat di belakang Rasulullah ini orang-orang yang imannya top-top. Berarti menunjukkan orang yang suka sop awal ke masjid yang nggak terpaksa loh maksudnya. Itu hanyalah orang-orang yang memang imannya beda dengan orang-orang yang sholat di belakang. Maka bagaimana kita ini usaha meningkatkan iman supaya kita ini ditolong oleh Allah untuk melangkahkan kaki ke masjid. Insyaallah. Satu. Pelajaran yang ketiga, idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid. Kalau kalian melihat seorang rajin ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah dia itu orang iman. Maknanya bagaimana? Selagi orang itu rajin ke masjid, berarti dia masih dikatakan iman atau tidak? Berarti ini menunjukkan termasuk cara untuk menjaga keimanan adalah dengan rajin ke masjid. Karena Rasulullah mengatakan barang siapa yang melihat saudaranya rajin ke masjid, katakan dia iman. Jadi selagi orang itu rajin ke masjid, status keimanan akan tetap melekat di dalam dirinya. Maknanya orang itu kalau selalu pergi ke masjid, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan jaga keimanannya. Maka banyak para ulama mereka mengatakan masjid itu adalah benteng keimanan bagi orang-orang iman. Selagi orang iman itu masih menyambungkan hati dengan masjid,
Sebagaimana dikatakan di dalam hadis, rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang laki-laki yang hatinya mancep di masjid, maka orang-orang seperti ini lebih banyak selamatnya dibandingkan celakanya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab kepada satu kaum, maka ahli-ahli masjid akan dihindarkan dari azab tersebut. Jadi orang tuh kalau rajin ke masjid, imannya akan dijaga oleh Allah. Kalau orang tuh imannya dijaga oleh Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang tuh tidak rajin ke masjid, maka imannya dalam bahaya. Seperti orang, dia ini sudah keluar dari benteng. Kalau orang sudah keluar dari benteng bagaimana? Maka entah cepat atau lambat, musuh akan melenyapkan nyawanya. Begitu juga orang tuh kalau sudah keluar dari masjid, tidak rajin ke masjid, ketahuilah di luar masjid itu suasana penuh dengan kemaksiatan. Maka cepat atau lambat, entah iblis, entah nafsu kita, entah demit yang berwujud manusia, sebentar lagi mesti akan merusakkan iman kita. Maka kita lihat dalam kehidupan kita, siapakah orang yang rusak? Orang yang rusak adalah orang yang tidak rajin ke masjid. Langkah pertama menuju kerusakan adalah meninggalkan masjid. Maka langkah perbaikan bagaimana caranya? Merajinkan diri pergi ke masjid. Maka bagaimana kita ini berusaha merajinkan diri kita untuk pergi ke masjid agar Allah Subhanahu wa taala jaga iman kita. Insyaallah ya. Ini penting ini Kang. Pergi ke masjid ini perkara yang penting. Karena dikatakan masjid itu adalah Baitullah, rumahnya Allah. Maka mesti di dalam masjid ini ada satu keberkahan khusus yang menjadikan terjaganya iman kita. Kalau orang itu tidak rajin ke masjid, maka akan mudah berbuat kemaksiatan. Ini pelajaran yang keberapa? Pelajaran yang ketiga. Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Kalau kalian itu melihat orang pergi ke masjid, maka saksikanlah bahwasanya dia itu orang iman. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanyalah yang memakmurkan masjid itu orang-orang yang beriman. Jadi yang berhak memakmurkan masjid, ini sebetulnya ayat ini turun kaitan dengan Masjidil Haram, tetapi umum dimaknai juga bisa. Innama ya'muru masajidallah, yang berhak memakmurkan masjid-masjid Allah itu siapa? Orang-orang yang beriman. Ini kamu renungi nih. Yang berhak memakmurkan masjid ini hanya orang-orang iman saja. Jadi maknanya ini bercerita mengenai kemuliaan masjid sekaligus bercerita mengenai kemuliaan orang-orang iman. Masjid ini adalah Baitullah, maka yang berhak memakmurkan masjid hanya orang-orang iman saja. Berarti ini bercerita mengenai apa? Mengenai kemuliaan masjid. Tidak sembarang orang boleh masuk ke masjid. Sekaligus ini juga bercerita mengenai kemuliaan orang-orang iman. Yang berhak memakmurkan masjid ini hanya orang-orang yang berpangkat iman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tidak punya pangkat iman, tidak berhak memakmurkan masjid. Alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih kita iman. Maka bagaimana kita ini makmurkan masjid kita ini? Bagaimana? Insyaallah ya. Karena Allah sudah mengatakan innama ya'muru masajidallah man amana. Yang berhak memakmurkan masjid itu siapa? Ya kita ini. Maka jangan sampai kita ini sudah diberi iman oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita tidak memakmurkan masjid, malah bikin rusak di masjid. Memakmurkan masjid itu bagaimana? Menghidupkan masjid dengan amalan, sholat di masjid.
kemudian memperbaiki kerusakan-kerusakan masjid, tidak merusakkan masjid. Ini semua termasuk kategori memakmurkan masjid. Maka kita jadi orang iman ini jangan merusakkan masjid, tapi kita ini harus memakmurkan masjid. Insya Allah ya. Merusakkan masjid itu bagaimana? Guyon di masjid ini termasuk merusakkan masjid. Karena dengan sebab kita ini guyon di masjid, tidak adab dengan masjid, maka akibatnya bagaimana? Akibatnya orang akan malas ke masjid. Di masjid isinya orang guyon saja, saya nggak bisa tawajuh wiridan di masjid, wiridan di rumah saja. Nah, dengan sebab kita guyon, akhirnya orang malas ke masjid. Nah, termasuk merusakkan masjid itu bagaimana? Nyolong listrik masjid. Kita keluar fisabilillah 40 hari. Kemudian kita bawa HP, kita cas HP kita di masjid-masjid. Nah, maka orang-orang ini di samping dia sudah mencuri, dia ini merusakkan masjid juga. Nah, maka ulama telah ittifaq ngecas HP di masjid itu hukumnya haram. Nah, kenapa kalian kaget? Mengerjakan ya? Ini harus kita pahami. Karena listrik masjid itu digunakan untuk keperluan orang-orang ibadah. Untuk menerangi orang yang membaca Al-Quran, ya enggak? Untuk menerangi orang-orang yang ingin sholat, ingin zikir, ingin ibadah, ingin ngaji. Kemudian hak mereka kita kurangi hanya untuk mengisi HP kita, yang mana isinya penuh dengan kemaksiatan. Masya Allah. Maka kita ini sudah nyuri, merusak masjid pisan. Masya Allah. Kira-kira bagaimana muka kita di depan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka sebagai orang iman, kita ini tidak hanya pergi ke masjid, tapi memakmurkan masjid. Kita jaga masjid kita ini, kita jaga adab-adabnya, sehingga semakin hari masjid kita ini semakin dicintai, semakin hari kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah. Takror. فلهذا سري أدعو في يساري وعساري أنا عبد صار فخري ضمن